ngaco. Gimana sih Mas, itu bener emang bisa? Nggak ada alkohol, nggak ada apa, udah bohong. Jangan didengarkan yang tadi, makanya saya... Nggak akan berhasil ya? Nggak, Oke. makanya karena di pasaran tuh banyak sekali yang butuhkan, ya mereka berpikir bahwa bisa ngilangin virus gitu ya sebenarnya ya. Nah, kita ada banyak yang berlomba bikin hand sanitizer. Ada anak SMK dari Sleman, ada yang dari Lampung, ada yang dari dosen UGM juga. Nah, yang terakhir ini ada dosen dari farmasi UI, Dr. Sutrio. Nah, beliau bisa ngajarin kita ini gimana caranya bikin hand sanitizer sendiri. Ini ada headline-nya nih. Nah. Oke, itulah Dr. Sutrio. Jadi kita undang langsung dokternya supaya ngajarin kita bikin hand sanitizer. Silakan Dr. Sutrio. Nah, ini dia dokter. Nah. Ya dok, jadi gimana bikin hand sanitizer? Tapi sebelumnya saya mau nanya nih dok, hand sanitizer itu sebenarnya berguna nggak sih buat virus? Kan bakteri doang yang dibuang. Ya, hand sanitizer memang untuk bakteri dia. Jadi paling tidak dia membersihkan tangan dari, kalau ada virus yang menempel juga bisa dihilangkan, bukan dibunuh ya. Jadi artinya memang sebenarnya bukan artinya bisa menangkal corona ya? Tidak ya? Tidak ya. Ini menjaga kebersihan Menjaga sendiri lah ya, kebersihan, tanpa betul. harus dengan cuci tangan. Iya, betul. Oke. Tadi ada yang dibuat sama Regen tapi nggak pakai alkohol, ada gunanya nggak tuh dok? Sebenarnya untuk antiseptik itu bisa juga selain alkohol ya. Tadi ini dibuat pakai apa ini? Pakai daun sirih doang? Oh, daun sirih ya. Nah, kalau daun sirih itu memang di dalam daun sirih itu memang ada kandungan beberapa yang bisa bersifat sebagai antiseptik ya. Tapi kan kita tidak tahu nanti kadar yang efektif itu Iya benar, berapa. berarti harus ada kadarnya. Oke. Ya. Jadi kalau yang sudah berstandar internasional yang ada standar WHO-nya tuh seperti apa dok? Ya, kalau yang hand sanitizer untuk standar WHO itu memang mengandung alkohol 80%. 80%. Ya. Oke. Contohnya gimana dok buatnya dok? Ini alkohol gini bisa dibeli di apotek gitu bisa dok ya? Di toko-toko kimia biasanya Di supaya toko kimia. ya. Jadi ini kita pakai alkohol 96%. 96%. Nah, Nah, setelah ini ditambah dengan hidrogen peroksida 3%. 3%. Ini sebanyak 41,7 mili, atau 42 mili lah ya. Jadi kita biasanya ambil dengan menggunakan gelas ukur ini sebanyak 41,7 mili, tapi ini sudah ditakar. Ini udah ditakar, Oke, oke. Jadi langsung ya dok Langsung ya? aja, Dok. saja ya. 41,7 mili. Ya. Oke. Jadi ditambahkan sini. Ya. Itu buat apanya tuh dok? Pengental? Ini H2O2 itu efektif untuk membunuh spora bakteri. Jadi bakteri yang mungkin ada di sini yang sulit dibunuh oleh alkohol itu oleh Oh, jadi pelengkap ya? pelengkap. Tapi yang utamanya alkoholnya. Alkohol. Oh, ya, oke. Kita aduk ya. Setelah itu dok? Setelah itu ditambahkan dengan gliserol atau gliserin. Nah, Gliserin. ini fungsinya untuk melembutkan. Jadi pada waktu digunakan tidak pelembab gitu, enak ya? pelembab. Ini Sebanyak sebanyak 14,5 mili. 14,5 mili. Ya. Ini kalian bisa beli nih ya. Ya. Kalian bisa beli Jadi ini di ditambahkan toko-toko kimia. Siap. Oke. dan kita aduk kembali sampai ini kan agak kental ya. Ya betul. Nah, Oke lagi ya. sampai batas semuanya. Jadi ini air suling ya. Suling. Takarannya harus pas juga biar efektif ya. Ditambahkan sampai 1000 mili. Jadi alkoholnya hanya 80% ini. Ya. Oke. Oke. Nah itu udah 1000. Nah, ini aduk. Berarti Nah, ini bisa dibuat di sudah rumah? jadi. Ini udah Bisa jadi? dibuat di rumah. Nah, tapi kalau dibuat di rumah tidak untuk diperjualbelikan gitu ya. Iya. Karena itu harus Dan ini tinggal dikasih pewangi. tinggal gitu. kasih pewangi sesuai dengan ini. Oh. Seleranya sukanya wanginya Contoh apa? jadinya mana dok? Contoh jadinya Cobain ini buat dicoba ini. Jadinya. Oke. Boleh. Ya. Oh ini contoh jadinya ya. Oke. Nah ini bahan-bahan ini dicarinya gampang nggak dok? Sekarang agak sulit ini. Biasanya gampang gitu kan karena ini banyak sekali yang Yang buat ya. Buat, Yang buat jadi- terus yang jual ya. juga banyak sekali. Nah, ini kemudian kita membuat ini. Oh bapak buat juga? di kampus ya. Jual nggak? Ini untuk kepentingan internal sebenarnya ya. Jadi di semua fakultas yang ada di UI. Jadi tidak untuk dijual? Tidak, karena kalau dijual kan harus ada izin. Iya, Ya, iya. dan Kalau dia sebagainya. udah ada Jadi kita izin dan semuanya. Kalau ini untuk kalangan terbatas Ya, saja kalangan untuk terbatas, kampus ya. sendiri ya. Oke. Jadi itu memang kandungannya harus seperti itu ya, alkohol berapa puluh persen itu harus ya? Ya, ini yang WHO 80%. Sebenarnya yang efektif kan mulai 70 sampai 80 sebagai antiseptik. Oke, Ya. oke. Berarti yang ada di sini ada dalamnya. aturan yang mengikuti aturan WHO. WHO Ah, 80%. oke. Kalau tidak ada alkohol, Pak?
tidak ada alkohol, ya tidak ada antiseptiknya. Cuci tangan aja ya. Nah, kalau bisa cuci tangan itu lebih bagus. Lebih baik cuci tangan ya. Jadi sebenarnya hand sanitizer ini kan untuk emergensi, yang sulit untuk akses ke air bersih gitu ya. Tapi kalau kita mudah cuci tangan pakai sabun, Pakai itu sabun akan ya, wajib bukan cuci tangan pakai air mengalir aja ya. Setelah ini kita akan kedatangan dokter yang akan membahas tentang bahayanya hand sanitizer. Ada bahayanya. Positif dan negatifnya, karena kadang-kadang orang buat juga ngaco gitu kan dok ya. Tapi selain satu ini jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Kita cuci tangan secara 30 detik itu bisa menghilangkan bakteri. Kalau alkohol masuk ke mulut kenapa dok? Nanti Masa iya bisa mabok? Nggak mabok sih, tapi jadi Jangan, jadi iritasi lambung. Jadi iritasi lambung. Oke.